Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Melanjutkan pada pembahasan beberapa waktu lalu yang telah menyelesaikan mengenai metode korelasi. Pada hari ini kita akan membahas dengan teknik proyeksi bisnis dengan metode runtut waktu. Ya. Oke. Udah nampak ya. Ya, kita menggunakan analisis runtut waktu. Ya, analisis runtut waktu itu berkaitan dengan analisis regresi. Jadi secara singkat, analisis runtut waktu itu variabel bebasnya adalah waktu. Jadi setelah kita menyelesaikan korelasi, ini sebetulnya runtut waktu itu adalah dasar yang digunakan adalah analisis regresi. Kedua analisis sebetulnya, analisis regresi maupun korelasi itu berkaitan dengan hubungan antar variabel. Nah, dalam hal ini, menggunakan analisis runtut waktu itu juga terdapat pengetahuan mengenai variabel bebas yang digunakan untuk meramalkan variabel tergantung. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah waktu. Nah, dalam waktu ini nanti akan nampak bahwa waktu bisa dekadean, bisa tahunan, bisa bulanan, hingga sebetulnya bisa detik, ya, per detik. Tergantung dari nanti konteks masing-masing waktu. Nah, kembali kita mungkin melihat ke belakang bahwa dalam penelitian atau data itu ada data time series maupun data cross section. Mengulas sedikit, kalau data time series itu adalah data yang dikumpulkan dalam waktu dari waktu ke waktu pada suatu objek tertentu atau satu objek yang menggambarkan perkembangan perubahan dari tahap ke tahap. Itu data time series. Sedangkan data cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu namun untuk atau dilakukan pada beberapa objek yang menggambarkan keadaan. Misalnya di tim series itu adalah perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya adalah salah satu perkembangan, misalnya kita contoh adalah Universitas Peradaban, jumlah mahasiswa dari sejak berdiri tahun 2014 hingga sekarang, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau data cross section itu adalah contohnya adalah jumlah mahasiswa pada tahun 2020 untuk seluruh Jawa Tengah di masing-masing perguruan tinggi. Itu adalah contoh data cross section. Nah, periode waktu dalam data runtut waktu, dalam analisis runtut waktu itu bisa seperti tadi sudah disampaikan, bisa berupa tahunan atau bahkan lebih lama, itu adalah misalnya abad, ya. Tahunan, nah, jadi winduan, tahunan, dekadean, kemudian tahunan, kuartalan, bulanan, atau semesteran juga bisa, mingguan, harian, bahkan menitan, itu semuanya bisa. Nah, tujuan dari analisis runtut waktu itu adalah untuk menentukan pola pertumbuhan atau perubahan pada masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan pada pola yang akan datang. Jadi dari waktu ke waktu. Nah, ini mengikuti sebetulnya data yang digunakan adalah data apa? Data time series, ya, bukan cross section. Nah,
mungkin untuk colong penerapannya ada analisis lutut waktu adalah misalnya di BPS itu Biro Pusat Statistik itu Banyumas dalam angka. Banyumas dalam angka itu adalah dari waktu ke waktu, misalnya mengurutkan penggunaan kedelai dalam menjadi tepung menjadi mendoan misalnya gitu. Itu namun itu terlalu spesifik, mungkin misalnya data pertumbuhan penduduk dari tahun misalnya 2000 hingga 2020, atau dari BI itu Bank Indonesia adalah statistik ekonomi dan keuangan. Kemudian kalau koperasi itu adalah laporan tahunan. Itu juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya di BEJ juga. Nah, peranan di dalam analisis runtut waktu ketika diputuskan itu tidak terlepas dengan yang namanya analisis subjektif. Nah, karena kadang mungkin analisis subjektif sendiri kita tahu bahwa itu sebetulnya sifatnya adalah kualitatif. Jadi ketika mengambil keputusan itu tidak terlepas dengan unsur-unsur subjektif semacam intuisi atau pendapat-pendapat para ahli. Jadi keputusan yang tepat tentunya ada beberapa faktor pertimbangan, bukan semata-mata berdasarkan angka dan tahun, namun juga ada teknik subjektif atau kualitatif yang dimana itu bisa digunakan untuk mengasumsi-asumsi kejadian-kejadian yang mungkin akan membentuk suatu tren yang berbeda atau keputusan yang berbeda, bukan hanya sekedar angka-angka semata, ya, angka-angka semata. Misalnya kita tahu sebetulnya musim hujan itu terjadi pada bulan April hingga Oktober misalnya gitu kan. Bulan Oktober hingga April. Itu kalau musim hujan. Kalau musim kemarau adalah musim April hingga Oktober. Namun demikian, ada faktor lain yang diamati, terutama karena adanya suatu fenomena alam yang lain, misalnya adanya El Nino atau La Nina. Pada kondisi-kondisi seperti ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam membuat keputusan berapa banyak atau berapa kapan suatu musim itu dimulai dan berapa banyak curah hujan yang akan terjadi, sehingga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kapan musim tanam atau mungkin persiapan supaya tidak terjadi banjir. Nah, kemudian ada istilah yang namanya dekomposisi, yaitu pendekatan dalam analisis runtut waktu yang berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai periodik dalam suatu serial. Nah, komponen analisis runtut waktu sendiri setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tren, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan dalam suatu runtut waktu. Jadi itu kelihatan bahwa trennya naik atau trennya turun. Kemudian kalau siklus itu suatu seri fluktuasi yang berirama namun membentuk gelombang, ya, membentuk gelombang yang sifatnya periodikal, ya. Kemudian kalau musiman itu sebetulnya hampir sama dengan siklus, namun lebih teratur, ya, dari waktu ke waktu. Jadi berulang secara teratur. Kalau fluktuasi tak beraturan, itu fluktuasi karena peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, ya. Tidak terduga, tiba-tiba ada misalnya ya seperti selalu ini COVID adalah contoh yang bagus untuk mengidentifikasi hal-hal yang susah diprediksikan. Ya. Ada hubungan matematis antar komponen, yaitu Y sama dengan TCI atau
nilai real dari suatu kejadian itu sama dengan tren kali siklis kali nilai tidak beraturan. Nah, kemudian ada muncul indeks harga, ini contoh-contoh ya. Munculnya permasalahan indeks harga itu, harga senantiasa berubah, hasil penjualan dipengaruhi oleh perubahan harga dan perubahan volume penjualan. Jadi misalnya contohnya adalah seperti ini, nanti akan ada nilai nominal dan nilai real. Misalnya kita menghitung pada tahun 2000 penjualan mobil itu nilai uangnya adalah 300 miliar. Misalnya di salah satu kecamatan gitu ya. Dengan indeks harga mobil 135. Nah, pada tahun 2001 penjualan mobil itu meningkat 350 miliar, tapi indeks harga mobilnya 155. Nah, pertanyaannya berapa peningkatan nominal dan peningkatan real? Kalau peningkatan nominal itu hanya tinggal dikurangkan dari nilai penjualan tanpa menghitung indeks. Jadi 350 dikurangi 300. Nah, seperti ini untuk menghitung nilai nominal. Jadi nilainya adalah 50 miliar karena 350 dikurangi 300. Sedangkan peningkatan real itu adalah peningkatan yang dipengaruhi oleh relatif terhadap indeksnya. Misalnya penjualan tahun 2000 itu adalah 300 miliar dikalikan dengan atau dibagi dengan 135. Kan dikalikan dengan 135 sama dengan dibagi dengan 135 atau 0 atau 1,35. Nilainya adalah 222,22 miliar. Sedangkan pada tahun 2001 ini penjualan 350 miliar itu dikalikan dengan nilai atau dibagi dengan nilai indeksnya, sehingga jumlahnya adalah 225.806. Jadi sebetulnya peningkatannya itu memang ada peningkatan. Nah, secara kalau nominal itu 500 miliar, tapi sebetulnya karena ada pengaruh indeks itu hanya sebetulnya 3,584 miliar. Ini jadi ketika kita menghitung real, artinya sama seperti ini. Ketika Anda saat ini menabung, kemudian nantinya akan untuk menyekolahkan anaknya, jadi nilai menabung saat ini Anda mungkin 10 juta, pada tahun ke-10 itu nilainya akan lebih rendah. Sebetulnya. Akan lebih tinggi ketika Anda membelikan tanah atau rumah. Ya. Kemudian ada beberapa peramalan berdasarkan analisis runtut waktu dengan menggunakan satu variabel. Di sini ada diperkenalkan metode tren bebas, kemudian tren semi rata-rata atau semi average, kemudian metode tren moment, kemudian tren least square, dan tren kuadratik. Oke. Untuk membuat tren bebas, itu langkah-langkah yang pertama adalah buat sumbu Y, seperti membuat diagram Kartesius. Jadi ada sumbu Y tegak dan mendatar X. Kemudian berilah titik-titik atau scatter plot atau hubungan antara X dan Y-nya. Setelah itu tariklah garis yang mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Jadi dan ini dibuat garis. Kemudian dibuat persamaan trennya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Contoh metode tren bebas inilah. Seorang manajer pemasaran akan meramalkan besarnya penjualan pada tahun 2006 dan 2007. Dengan data historis adalah sebagai berikut. Jadi, membaca data ini tahun 95 itu adalah tahun ke-0. Jadi tahun pertama kali kita meramalkan, kemudian 96 itu tahun 96 itu jadi mengkonversi kalau metode runtut waktu itu tahunnya dikonversi menjadi urutan. Ini tahun 0, tahun 0 ini sama dengan perpotongan, titik perpotongan dengan sumbu X. Kemudian tahun 96 itu tahun 1, 97 tahun 2, 98 tahun 3, 99 tahun 4, 00 tahun 5, ini tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10. Jadi datanya ada 11.
Itu dari tahun 0 sampai tahun 10. Jadi pada tahun 0 itu penjualannya 4. Nah, tahun 96 naik 6, 97 dan seterusnya pada tahun ke ini ke 10 itu penjualannya 15. Nah, solusinya seperti apa? Seperti ini. Jadi ada dua persamaan Y1 sama dengan A plus BX. Nah, ini hati-hati, tolong dilatih, Anda nanti pasti akan keluar dalam soal-soal ya. Tolong itu suara saya didengarkan. Sehingga ketika mencari titik A, dengan persamaan ini pada titik A itu, perpotongan titik A itu kan sebetulnya kan intercept ya. Intercept atau konstanta. Perpotongan dengan sumbu Y. Ya. Pada saat Y-nya tadi datanya ini, dari bawah ini delta 4, itu kan B-nya itu sebetulnya 0. Atau maaf, X-nya 0. 0 kali B itu 0. Jadi nilainya A itu sebetulnya 4. Ya. Jadi titik potong dengan sumbu X, sumbu Y itu adalah pada titik 4. Kemudian persamaan kedua, Y2 sama dengan A plus BP. Nah ini diambil tahun ke-10. Diisikan B-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 10, maka nilai B atau 10B ini dibalik sini ya, 10B itu sama dengan 15 dikurangi 4. 15 dari mana? Itu adalah nilai ini, nilai tahun X dari Y yang ke 10. Ini dibalik ya, 10B sama dengan 15 dikurangi 4. Jadi 10B sama dengan 11. 11 dari mana? 15 dikurangi 4. Tolong nanti latihan sendiri, diperhatikan, dibaca. Sehingga B-nya itu adalah 11 dibagi 10 sama dengan 1,1. Sehingga persamaannya Y sama dengan 4 plus 1,1 X. Ini persamaannya. Sehingga ketika ditanyakan Y ramalan prediksi proyeksi tahun ke 2006 atau tahun ke-11 itu sama dengan 4 ditambah 1,1 kali 11, jadi 16,1. Kalau yang ke-12 itu tinggal masukkan X-nya 12 juga, 4 plus. Nah, demikian saya kira kuliah yang bisa disampaikan sedikit-sedikit, mudah-mudahan nanti bisa untuk kesempatan latihan sendiri di rumah, karena mungkin daring itu memang mungkin jenuh kalau terlalu lama. Saya kira untuk kuliah kali ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.